Oke, jadi Honda Beat kalian sudah bisa maju mundur seperti ini atau belum teman-teman? Jadi kalian punya Honda Beat yang nggak kepake di rumah, atau mungkin kalian sudah malas dengan Honda Beat lama kalian bisa cobain paket yang satu ini. Jadi ini adalah Honda Beat hasil konversi dengan paket dari BRT yang dikerjakan oleh SMS Motor Ponorogo. Nah, seperti apa reviewnya? Simak bareng-bareng video kali ini teman-teman. Oke teman-teman, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog Pak Kit Media. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu dapat bersyukur teman-teman. Sudah lama banget ya sepertinya kita nggak bikin video tentang motor seperti ini atau nge-review motor seperti ini teman-teman. Memang kita sedang mengerjakan project yang lain, jadi untuk motornya sekarang belum terpegang dulu. Tapi hari ini kita spesial, kita bikin review sebuah motor, sebuah Honda Beat ya teman-teman, tapi dengan sedikit ada yang berbeda teman-teman. Jadi yang di depan kita kali ini adalah Honda Beat tipe lama memang, tapi dengan teknologi yang terbaru. Jadi ini adalah Honda Beat hasil konversi dengan paket kit dari BRT, kemudian dikerjakan oleh SMS Motor Ponorogo. Jadi SMS Motor ini sudah bisa mengerjakan ini ya teman-teman, paket konversi seperti ini. Kalau kalian pengen konversi, kalian bisa cek link di deskripsi box nanti untuk link ini ya, bengkelnya tak sertakan di situ teman-teman. Nah, ini adalah Honda Beat hasil konversinya, dan kita berkesempatan untuk mereview apa saja sih hasil konversinya seperti apa, kemudian isi di dalamnya seperti apa, dan nanti kita juga usahakan untuk road test ya. Nanti kita road test, kita cek, kita review seperti apa kalau digunakan perjalanan, kemudian jalan tanjakan dan lain sebagainya teman-teman. Nah, sebagai tambahan informasi juga ya, ini adalah Honda Beat tipe lama, kalau nggak salah ini yang starternya masih kasar ya teman-teman. Kemudian dia menggunakan paket kit dari BRT. Kemudian untuk cara pesannya bagaimana, kalian kalau ke ini ya teman-teman, kalau pengen pesan paket kitnya ini bisa langsung ke BRT-nya langsung, atau bisa ke bengkel rekanannya juga teman-teman. Jadi ini kalau menurutku adalah salah satu yang menarik ya, dimana kita bisa konversi motor-motor lama kita ataupun motor konvensional yang masih menggunakan BBM biasa menjadi elektrik atau menjadi motor listrik dengan basic rangka motor-motor yang sudah teruji teman-teman, kayak gitu. Mungkin nggak hanya Honda Beat aja ya, ada beberapa motor lainnya yang juga bisa dikerjakan menggunakan paket kit dari BRT ini teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat, kita review apa saja paket dari BRT ini, kemudian seperti apa spesifikasi dan juga fiturnya teman-teman. Nah, kebetulan hari ini kita review di Taman Sorsengon ya, kemudian pagi hari dan cukup cerah, mataharinya cukup cerah ya teman-teman. Tak kasih tunjuk sedikit. Nah, seperti ini pemandangannya di depan, cakep banget. Kemudian di depan kita ada Honda Beat konversi menjadi Honda Beat listrik. Apakah ini Honda Beat tahun 2024 yang bakal menjadi listrik juga? Kemudian yang menarik lagi adalah konversi seperti ini sudah bisa dikerjakan di bengkel-bengkel di daerah ya teman-teman, gak hanya di kota besar aja. Bahkan bisa dibilang SMS Motor ini terletak di kecamatan ya, bukan di tengah kota tapi di kecamatan, tapi sudah bisa mengerjakan konversi seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah satu hal yang menarik dan juga mempermudah bagi teman-teman yang mau konversi motornya dari motor konvensional menjadi motor listrik teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat seperti apa spesifikasi, kemudian fitur dan apa saja yang dirubah dari Honda Beat ini teman-teman. Nah, kita mulai dari depan dulu, kita lihat ya. Dari depan dia masih sama menggunakan Honda Beat semuanya ya teman-teman. Jadi mulai dari cover depan, kemudian lampu dan juga kaki-kaki semuanya masih menggunakan original milik Honda Beat. Tidak ada perubahan di sini ya teman-teman. Nah, di sini masih ada kombi brake sistemnya. Bahkan di sini ya, ini bawaannya jadi sudah bengkok, mungkin sempat jatuh dan lain sebagainya. Ini masih dipasang. Kemudian untuk lampunya juga masih nyala normal, dia menggunakan lampu bohlam biasa. Kemudian kalau kita lihat ke bagian kaki-kaki, nah kaki-kakinya dia seperti ini. Dia masih menggunakan Honda Beat standar ya teman-teman, dengan ukuran ban 80/90 ring 14. Kemudian sistem pengeremannya pun juga sama, dia menggunakan sistem pengereman cakram. Nah, sekarang kita lihat yang beda di bagian depan. Nah, di bagian depan ini, di bagian speedometer yang sedikit berbeda teman-teman. Nah, seperti ini. Memang untuk tampilannya dia masih sama dengan Honda Beat standar ya teman-teman, seperti ini. Tapi kalau
lihat secara detail, di sini ada tambahan tombol. Jadi ada satu tambahan tombol di bagian kanan, kemudian dua tombol di bagian kiri. Untuk yang lainnya sama ya teman-teman. Kemudian kalau kita coba nyalakan, nah seperti ini. Nah, speedometernya pun juga dia masih fungsi secara normal. Bedanya kalau mungkin kita menggunakan motor dengan konvensional atau BBM konvensional, kita di sini pakai start, kalau di sini untuk menyalakan. Jadi ini tombol on off ketika ditekan sekali. Nah, tombol mil ini dia akan nyala seperti ini teman-teman. Artinya motor kalian sudah aktif dan juga sudah bisa diputar untuk gasnya. Nah, ketika throttle-nya dibuka seperti ini, nah dia sudah menyala teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tombol-tombolnya ini untuk apa? Nah, gunanya tombol-tombol ini seperti ini teman-teman. Ini adalah tombol mode. Jadi ada mode speed 1 dan juga speed 2. Kalau ini akselerasinya dia lebih tinggi. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian untuk yang lainnya ya, teman-teman kita jelaskan. Nah, untuk yang di sini dia ada satu tombol ini untuk cas ya, teman-teman. Jadi ketika casnya dicolok, kemudian ini ditekan dulu, nanti baru aktif untuk casnya. Kita matikan dulu biar hemat baterai. Kemudian untuk yang satunya, nah yang bagian sini ini adalah tombol untuk mundur. Jadi kalau kalian ngegas, kemudian ini sambil ditekan dia akan mundur ya teman-teman, karena memang untuk motor listrik itu biasanya memang ada untuk ini mundurnya teman-teman. Kemudian untuk speedometernya dia masih nyala normal sama seperti biasanya ya teman-teman. Lampu mil untuk start, kemudian di sini ada lampu sen, lampu jauh, kemudian di sini ada kecepatannya juga. Nah, yang berbeda adalah pada ini ya teman-teman, indikator BBM. Jadi indikator BBM ini dia berfungsi juga sebagai indikator baterai ya teman-teman, kayak gitu. Jadi ketika baterai kalian full dia akan naik, kalau baterainya habis atau setengah dia akan seperti ini. Ini setengah sih teman-teman. Nanti kita coba bikin ini ya road testnya juga. Semoga nanti cukup ya untuk tes tanjakan dan lain sebagainya. Kemudian untuk kapasitas baterainya sendiri berapa? Jadi kemarin setelah tak tanya-tanya ke SMS Motor juga ya teman-teman, kurang lebih sekitar 40 kilometeran sekali cas, dan satu kali cas itu sekitar 1 jaman. Ini aku sendiri belum membuktikan ya benar segitu atau lebih atau kurang, tapi rata-rata katanya sih segitu teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat ke bagian bodi belakang, tidak ada yang berbeda dari bodi belakang Honda Beat ini teman-teman. Nah, bisa kita lihat untuk joknya, kemudian bodinya semuanya masih sama dengan Honda Beat standar, tapi yang berbeda ada di bagian sini teman-teman. Nah, kalau kita lihat di bagian kanan, di sini jadi kosong ya. Nah, jadi bersih, jadi clean, karena memang dia sudah tidak ada knalpot dan juga mesin-mesinnya yang ada di bagian sini. Nah, untuk bannya sendiri dia masih menggunakan ban dengan standarnya Beat 90/90 ring 14, sama juga dengan CVT-nya. Jadi CVT-nya dia masih sama, tapi untuk isiannya pasti berbeda teman-teman. Jadi memang untuk motor listrik dan juga motor BBM biasa itu untuk CVT-nya pasti dalamnya beda, tapi walaupun seperti itu dia masih menggunakan ini cover CVT Honda Beat yang standar. Kemudian di sini dia menggunakan motor atau penggerak dari BRT. Nah, ini adalah motor listriknya ya teman-teman, dia dari BRT. Nah, seperti ini, BRT elektrik. Kemudian untuk kabelnya ini dibawa sampai ke bagian bodi atas atau di dalam jok. Nah, sekarang kita coba lihat di dalam jok isinya seperti apa. Nah, kita coba buka dulu ya. Nah, jadi ini menarik ya teman-teman. Jadi kalau kalian pengen konversi, kalian sudah bisa melakukan konversi di bengkel-bengkel rekanannya BRT, dan kalian nggak perlu ke kota-kota besar. Di kota-kota kecil sudah banyak, contohnya di Ponorogo, bahkan ini di Kecamatan Pulung ya teman-teman, sudah bisa mengerjakan konversi Honda Beat dengan rapi seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat ke bagian bagasi ya teman-teman, di dalam joknya sekarang dia seperti ini teman-teman. Nah, di bagian tangki dia dilepas, digantri dengan controller, kemudian di bagian depan dia ada baterainya. Nah, sekarang kita coba lihat ya, untuk controllernya dia seperti ini, dia menggunakan Juken 10 elektrik ya. Nah, seperti ini dengan warna kuning teman-teman. Jadi untuk kontrolernya dia di bagian sini. Kemudian tenang saja, dia juga sudah waterproof ya. Jadi untuk motor listrik dari BRT ini sudah dipastikan waterproof. Kemarin juga sudah dites, dicuci juga, dan ternyata juga aman. Kemudian untuk baterainya ada di bagian sini. Nah, ini adalah baterai dari BRT ya teman-teman. Jadi kalian bisa beli paket dari BRT ini dengan sekaligus baterainya juga. Kemudian kalau kalian pengen beli cadangannya pun juga bisa. Jadi kalian bisa beli 2 baterai ataupun 1 baterai. Nah, di bagian sini untuk baterainya seperti ini. Jadi ini bisa dilepas, bisa ditarik ke atas juga. Kemudian untuk soketnya ini bisa dilepas. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan MCB ya teman-teman. Jadi di sini ada MCB-nya. Kemudian ini ke bagian kontrolnya. Sebenarnya ini ada tutupnya juga. Jadi ini rapi ya. Jadi penutup
tangkinya ini masih bisa ditutup. Tapi kali ini memang kita lepas biar kalian lebih kelihatan jelas untuk ini hasil dari konversinya ini teman-teman. Jadi ini bagian sini ini tak lepas tadi. Nah seperti ini untuk controller, kemudian baterai dari BRT. Kemudian kalau ngecasnya di mana bang? Jadi walaupun baterainya ada di dalam jok seperti ini, kalau kalian pengen ngecas itu nggak perlu buka jok. Nah untuk ngecasnya itu ada di bagian sini teman-teman. Nah ini di bagian sini, sebentar tak naik ke atas ya. Nah seperti ini. Jadi di dalam sini, di bagian sini ya teman-teman, di sini ada soketnya. Jadi kalian bisa buka tutup seperti ini. Kalian bisa ngecas lewat sini. Kemudian casnya seperti apa? Coba tak ambil dulu ya. Oke, jadi untuk casnya sendiri dia seperti ini teman-teman. Nah ini dari BRT Electric Super Charger EV. Jadi inputnya adalah 180 sampai 240 volt, kemudian outputnya 726 ampere. Nah, seperti ini untuk modelnya DM600 teman-teman. Jadi kalian tinggal colok aja seperti ini ya teman-teman. Kemudian nanti untuk ini tinggal dicolok ke listrik di rumah kalian. Jadi ini lebih simple, lebih mudah. Kemudian untuk dayanya berapa? Kemarin ini tak coba di 900, ini kuat. Kemudian yang disarankan memang 1300. Jadi kalau 1300 ini pasti kuat teman-teman. Tapi kalau mungkin ini ya 900, kalau kalian mungkin pakai kulkas dan lain sebagainya mungkin harus lepas salah satunya juga biar nggak turun MCB di rumah kalian. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk review singkat. Kemudian apa saja yang dirubah dari Honda Beat ini agar menjadi Honda Beat elektrik konversi seperti ini. Jadi untuk bagian depan ini masih sama, semuanya masih sama. Kemudian di bagian speedo ada beberapa perubahan, kemudian penambahan tombol, kemudian di bagian belakang tentu saja untuk motornya ganti, kemudian ditambah dengan controller, kemudian baterainya ada di bagian dalam juga. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk posisi berkendaranya tentu saja sama dengan kita berkendara dengan Honda Beat, memang sedikit butuh penyesuaian ya. Kalau biasanya ada suaranya, kalau ini enggak teman-teman. Kemudian dia bisa mundur juga. Nah untuk review pemakaiannya seperti apa, ayo kita tes bareng-bareng. Kita bikinkan video terpisah untuk road test Honda Beat elektrik ini teman-teman, biar videonya nggak terlalu panjang. Nah kalau kalian pengen tanya-tanya tentang konversi ini, kalian bisa hubungi juga SMS Motor, ataupun kalian bisa kontak di BRT-nya langsung. Nah untuk link kontak bengkelnya di mana, kalian bisa cek di deskripsi box, ataupun di video ini tak taruh untuk ini ya nomor WA-nya juga teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu. Terima kasih selalu mendukung channel ini dengan cara menonton dan subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan di-share ke teman-teman kalian kalau video dari kami berguna. Jangan lupa cek link deskripsi box untuk barang-barang yang kami rekomendasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.